Ya, kita kembali lagi di channel ini, channel yang selalu mereview film segala genre. Untuk teman-teman semua di luar sana, kali ini gua bakalan nge-review film yang berjudul Panda Plane. Film ini di tahun 2024 dan dibintangi oleh aktor terkenal kita, yaitu siapa lagi? Teman-teman bisa lihat dong, kalau bukan Jackie Chan, salah satu aktor laga Hong Kong terkenal di dunia, bahkan di akhirat kemungkinan nantinya ya. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya. Di awal film kita langsung diperlihatkan sebuah rumah yang seperti istana megahnya. Ternyata rumah tersebut berada di negara Timur Tengah. Dan ternyata kali ini, sang sultan si pemilik rumah tersebut memang lagi kondisi marah-marah. Ia menyuruh anak buahnya untuk sesegera mungkin mengadopsi seekor panda lucu yang sedang berada di negara Cina untuk kesembuhan anaknya. Berapapun biayanya akan ia kabulkan. Langsung saja untuk saat ini kita beralih ke scene yang dimana kita diperlihatkan scene action. Sebuah pertarungan yang benar-benar terlihat nyata. Ya, pertarungan ini sedang dilakukan oleh aktor laga kita, terutama peran utama di film ini yaitu si Jackie Chan. Dia berusaha membela diri dari serangan para perampok atau para penjahat. Gua bilang nggak mungkin berani ngerampok si Jackie Chan ya, karena kita tahu kemampuannya gimana. Sedangkan di sini kita diperlihatkan begitu banyak orang yang akan menghabisi si Jackie Chan kali ini ya. Namun di awal film ini kok si Jackie Chan atau aktor utama laga kita kok malah tewas tertembak. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah si Jackie Chan ini lagi acting untuk film action berikutnya. Dan actingnya pun benar-benar natural dan dipuji oleh sang sutradara. Gua kasih tahu sedikit tentang film ini ya. Untuk awal film ini gua sempat ketipu. Gua kira aktor laga kita pemeran utama di film ini langsung tewas di awal film. Kok ada penggantinya gitu kan? Ternyata dia lagi acting ya nggak. Lalu kembali ke scene berikutnya yang dimana asisten si Jackie Chan ini sedang mendapatkan sebuah undangan. Yang ternyata undangan tersebut adalah untuk mengadopsi seekor anak panda lucu bernama Huhu di kebun binatang. Dan panda ini memang memiliki daya tarik tersendiri berkat matanya yang unik. Nah, si Jackie Chan ini semangat nih. Dia langsung datang ke kebun binatang tersebut dengan rencana dan niatan untuk mengadopsi si anak panda yang lucu banget itu. Kebun binatang tersebut berada di Chengdu, Sichuan, dan nama kebun binatangnya adalah Noah. Sesampainya di sana, si Jackie Chan ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dengan antusias masyarakatnya. Lalu sampailah kita ke scene yang dimana scene berada di dalam kebun binatang. Kali ini kita diperlihatkan sosok seorang wanita cantik bernama Zuzu sedang menulis surat resign. Sebenarnya Zuzu ini siapa? Zuzu ini ternyata perawat khusus dari anak panda yang lucu ini yang bakalan diadopsi oleh Jackie Chan. Dan memang sedari lahir panda ini sudah dirawat sama si perempuan cantik ini. Jadi menurut gua wajar dong panda ini merasa manja sama si perempuan cantik ini. Lalu akhirnya si perempuan cantik ini membujuk si panda tersebut untuk turun dan minum susu. Kita kembali ke scene selanjutnya yang dimana akhirnya si Zuzu ini berhasil bertemu secara langsung dengan Jackie Chan di malam hari. Yang dimana mereka ini sama-sama lagi jajan. Sempet dong lagi antusiasnya berdua deh ngobrol Jackie Chan dan si Zuzu ini. Akhirnya di sini Zuzu mengajak Jackie Chan untuk melihat secara langsung anak panda yang lucu di dalam kebun binatang secara privat, gue bilang ya. Dan jelas saja ajakan dari Zuzu tidak membuat Jackie Chan untuk menolak melihat si anak panda yang lucu secara langsung. Karena ya secara gue bilang ya memang si Jackie Chan ini memang berniat bakalan mengadopsi si anak panda lucu itu. Sesampainya mereka di dalam kandang panda, mereka pun langsung mencari si panda kecil. Dan di scene kali ini kita bisa melihat Jackie Chan berhasil menemukan si panda kecil yang lucu ini. Bahkan di sini kita bisa melihat si panda kecil sangat menyukai Jackie Chan. Ya, untuk awal kali ini si Jackie Chan memang benar-benar bahagia yang bakalan mengadopsi si panda kecil lucu. Gua juga kalau dikasih mau tapi nggak sanggup beli makanannya.
Sementara kita tinggalin dulu scene tadi, kita langsung beralih scene yang dimana kita diperlihatkan pertarungan dua orang pria perkasa. Di sini ternyata terjadi pertarungan bebas. Dan ternyata mereka ini adalah termasuk salah satu kelompok tentara bayaran yang elit. Dan ternyata di sini dalam situasi kali ini mereka didatangi oleh bos botak yang menawarkan sebuah pekerjaan dengan biaya bayaran yang cukup sangat mahal. Apa tugas mereka? Ya, untuk saat ini mereka ngeledek lah ya. Mereka ditugaskan untuk mencari atau mencuri panda. Namun karena mendengar hasilnya yang luar biasa, mereka pun setuju. Yang dimana akhirnya pasukan elit itu pun langsung bergegas gercep, gua bilang, demi duit yang banyak. Akhirnya dua orang anak buahnya pun langsung diutus ke ruang monitor tempat kebun binatang tersebut berada. Dan ternyata dua orang suruhannya itu pun berhasil menyandra keamanan yang ada di sana. Bahkan mereka berdua ini pun berhasil mensabotase CCTV yang ada di kebun binatang. Setelah itu, mereka langsung melaporkan kepada majikannya agar langsung meluncur karena mereka berdua sudah berhasil mensabotase kamera atau sistem keamanan yang ada di kebun binatang. Lalu kita kembali ke scene selanjutnya yang dimana scene penyambutan Jackie Chan atau peresmian Jackie Chan untuk mengadopsi si anak panda itu pun dimulai. Disaksikan beberapa banyak wartawan dan juga masyarakat bahkan pengunjung di sana. Dan akhirnya Jackie Chan ini langsung memberikan kalimat sambutan yang dimana dia merasa bangga karena dia dipercaya untuk mengadopsi anak panda lucu tersebut. Namun di sisi lain, di luar kebun binatang tersebut mereka nggak tahu nih bahwa sekelompok pasukan elit udah nyampe di kebun binatang tersebut. Namun kedatangan mereka ternyata diketahui oleh David, asisten dari Jackie Chan yang sedang berkeliling. Bahkan di sini David melihat pimpinan dari kelompok mereka yaitu James sedang mempersiapkan segala sesuatunya guna untuk mendapatkan atau bahkan gua bilang di sini mendapatkan secara paksa si panda lucu itu. Kedatangan si James ini nggak diketahui oleh para wartawan dan akhirnya si James ini menembakkan satu senjata api ke atas atap yang dimana membuat para wartawan panik dan melarikan diri. Karena dalam kondisi panik tersebut, akhirnya Jackie Chan langsung menyelamatkan si anak panda. Sedangkan perawat panda kecil tadi langsung kabur melarikan diri entah kemana tujuannya. Namun, para pasukan elit langsung menuju ruang kontrol di kebun binatang tersebut dan mereka pun menyandra direktur dari kebun binatang. Dan di sini, si James ini yang langsung menyandra sang direktur. Namun dari balik kaca, ternyata si James melihat Jackie Chan yang berada di kandang panda lucu itu. Sedangkan Zuzu di sini berusaha mencari sinyal untuk melaporkan keadaan tersebut. Yang dimana di sini gua rasa si Zuzu nggak berhasil lolos dong. Dan si Jackie Chan ini dihadang oleh si James. Dan si James ini sengaja menghadang Jackie Chan untuk mengajaknya bertarung. Sementara di dalam obrolan kali ini, Zuzu berusaha membawa panda kecil itu keluar dari gedung tersebut dan ketahuan oleh anak buah dari James. Dan akhirnya scene action pun dimulai. Di sini Jackie Chan melakukan perlawanan terhadap James. Sebenarnya di sini ya perlawanan yang dilakukan oleh Jackie Chan hanya sebagai pengalihan. Pengalihan apa? Pengalihan agar Zuzu berhasil membawa kabur anak panda lucu tersebut agar tidak tertangkap oleh anak buah James. Saat Zuzu mencoba mencari jalan keluar, namun tiba-tiba saja dia langsung berhadapan dengan penjaga di sekitar. Ternyata penjaga itu mengetahui bahkan menutup jalan keluar yang ada di dalam gedung tersebut. Lalu kita kembali ke scene selanjutnya, yang dimana scene pertarungan Jackie Chan dan juga James terjadi di kandang si panda kecil. Di sini si James merasa apa yang gue bilang ya, dia merasa penasaran dengan teknik bela diri si Jackie Chan. Bahkan di sini Jackie Chan mengakui bahwa dia tidak pandai berkelahi, itu hanya sekedar akting. Namun James tetap memaksa Jackie untuk berkelahi dengannya, menunjukkan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Sementara itu di scene yang lainnya, Zuzu pun sekarang di sini sedang berjuang untuk menyelamatkan panda kecil dari tangkapan penjahat yang akan menjualnya. Di sini si Zuzu mengendap-endap nih dan mencoba bersembunyi. Lalu tiba-tiba saja David mengetok pintu jendela dari ruangan boneka dan menyuruh Zuzu untuk masuk ke dalam tersebut agar aman untuk bersembunyi.
Tapi menurut gua persembunyian tersebut nggak aman, yang dimana akhirnya dua orang yang mengejar Zuzu itu pun melaporkan kepada penjaga pintu bahwa Zuzu berhasil kabur membawa si panda kecil itu. Sesampainya di ruang boneka, kedua penjaga ini pun berkeliling mencari keberadaan Zuzu di mana. Hampir saja keberadaan Zuzu diketahui oleh kedua penjaga ini, namun akhirnya David menjadi salah satu pengalih perhatian dari kedua penjaga ini agar tidak tertangkapnya Zuzu di dalam akuarium boneka tersebut. Akhirnya David di sini berhasil mengalihkan kedua penjaga tersebut yang mengejar Zuzu yang membawa si panda kecil tadi. Sementara nasib David ya, dia tertangkap oleh kedua penjaga ini. Dan nasib Jackie pun masih sama. Si Jackie masih berusaha untuk melarikan diri dari tangkapan si James botak. Akhirnya di sini Jackie berhasil melarikan diri dari tangkapan si James botak, dan di sini Jackie melarikan diri bersama Zuzu dan panda kecil tadi. Ya, kedua orang ini mencoba melarikan diri dari tangkapan para tentara elit ini untuk menyelamatkan si panda kecil. Yang dimana Zuzu memutuskan untuk menitipkan panda kecil ini ke dalam box kotak robot yang bernama Tony. Ya wajar, namanya robot nggak dicurigai oleh penjaga, dan si Tony ini berhasil keluar dengan aman menuju gudang. Sementara itu, Jackie dan juga Zuzu mencari jalan keluar lain agar tidak tertangkap dan berhasil menyelamatkan si panda yang akan diantarkan ke dalam gudang oleh robot Tony tadi. Dan di sini Jackie memiliki usul, yaitu melompat dari tingkat ketinggian dengan mendarat di sebuah boneka panda yang besar. Akhirnya dengan terpaksa dan dengan rasa takut yang benar-benar ketakutan, si Zuzu pun terpaksa melompat. Yang akhirnya kita bisa melihat Zuzu dan juga Jackie berhasil selamat dari tangkapan James dan kawan-kawannya. Karena kejadian tersebut, akhirnya salah satu anggota pasukan elit tersebut melapor ke atasannya. Atasannya si bos botak yang sangat kejam ini yang sedang berada di tengah lautan di atas kapal. Lalu kita kembali ke scene selanjutnya, kita tinggalin dulu scene yang tadi. Scene yang dimana para direktur dan karyawan sedang disandra dan dijaga ketat oleh satu orang pria yang memiliki senjata api. Namun di sini para sandera berhasil membalikkan keadaannya, di mana mereka berhasil melumpuhkan satu orang penjaga yang sedang menyandra mereka. Menurut gua scene ini lucu banget, yang dimana nggak masuk akal ya, satu orang penjaga yang memiliki senjata api tapi berhasil dikalahkan oleh beberapa orang sandera. Ya sebenarnya karena lengah dikit sih gua bilang, ya agak teledor. Kita kembali ke scene yang dimana scene di dalam gudang. Di sini Zuzu dan juga Jackie langsung berada di dalam gudang mencari di mana si panda itu berada. Saat keliling gudang, akhirnya di sini untuk kedua kalinya Jackie berhasil menemukan panda kecil tersebut sedang bersembunyi di balik pohon bambu. Namun si panda lagi tertidur pulas karena kecapean, gua rasa. Entah kecapean atau kekenyangan, gua nggak tahu. Di sini mereka berdua cemas karena apa? Saat mereka berhasil menemukan si panda kecil ini, para gerombolan penjahat itu langsung menyusul ke dalam gudang tempat mereka berada. Dan James di sini langsung memimpin para anggotanya untuk berpencar mencari keberadaan mereka. Dalam situasi kali itu wajar dong Zuzu dan juga Jackie bersembunyi, namun persembunyian mereka pun sia-sia. Persembunyian mereka berhasil ditemukan oleh para anggota anak buah James. Yang pada akhirnya di sini pun Jackie berusaha melawan para anggota anak buah James yang berusaha menangkapnya dan juga menangkap Zuzu beserta si beruang kecil. Namun untuk kesekian kalinya pelarian diri yang dilakukan oleh James dan juga Zuzu sia-sia karena di sini James berhasil menangkap Zuzu dan dijadikan sandera. Agar apa? Agar di sini Jackie mau memberikan si anak panda tersebut ke tangan James. Namun kejadian tak terduga pun terjadi. Si anak panda masuk ke area mesin packing, yang dimana mesin packing itu langsung mengemas si anak panda ke dalam kardus. Dalam kondisi yang terdesak seperti ini, Zuzu langsung memutuskan untuk mengambil kardus yang berisi anak panda tersebut dan berusaha melarikan diri dari kejaran mereka semua.
Tapi ternyata dalam kondisi yang terdesak, keberuntungan masih berpihak kepada Jackie dan juga Zuzu. Tiba-tiba saja dia diselamatkan oleh David yang mendadak membawa forklift ke dalam gudang tersebut dan menyelamatkan mereka beserta si beruang kecil yang ada di dalam kardus. Lalu mereka bertiga pun berhasil kabur dari kejaran anak buah James. Di sisi lain, ternyata sang direktur berhasil mengambil alih ruang kontrol yang dimana ia melihat di layar monitor James sedang mengejar mereka bertiga. Ya, kali ini mereka bertiga sedang dikejar oleh James dan anak buahnya karena di sini mereka tetap berusaha mengambil si panda kecil. Namun dalam resiko yang cukup besar, si panda kecil hampir saja kehilangan nyawanya karena tarik-menarik isi kardus tadi. Aksi saling mempertahankan diri pun terjadi, namun di sini dari ketiga mobil yang mengejar mereka bertiga, salah satu mobil penjahat itu berhasil digulingkan oleh Jackie. Lalu dia memutuskan atau mereka memutuskan untuk langsung kabur dari kejaran dua mobil berikutnya yang berisi James dan anak buahnya. Dalam pelarian kali ini, Jackie merasa bingung karena jalan yang mereka tuju jalan buntu. Namun tiba-tiba saja gerbang yang dia anggap jalan buntu itu terbuka dan mereka langsung menuju masuk. Setelah forklift yang dikendarai Jackie itu langsung masuk pintu gerbang, tiba-tiba saja pintu itu langsung tertutup rapat sehingga menghentikan pengejaran yang James lakukan. Namun di sini mereka bertiga tidak mengetahui bahwa isi di dalam gerbang tersebut terdapat satwa liar. Seketika sesaat kemudian si panda kecil merasa haus dan Zuzu berkata memang ini sudah waktunya si panda kecil itu minum susu. Dan Zuzu di sini memiliki ide yang dimana mereka berdua, si Jackie dan juga David, disuruh untuk mengambil air susu badak di dalam taman nasional tersebut. Sehingga di sini mereka pun langsung bergerak cepat mengambil air susu badak tersebut dan mengusir anak badak yang lagi menyusui. Namun saat mereka sedang beraksi, tiba-tiba saja induk jantan dari badak itu pun berada di belakang mereka dan berusaha mengejar mereka. Untuk scene kali ini, kalau menurut gua bener-bener kocak. Nonton deh kalau nggak percaya filmnya secara langsung. Lalu kita kembali ke scene yang lebih serius lagi. Scene yang dimana si bos botak itu sudah sampai di kebun binatang tersebut. Si bos botak di awal film tadi yang menyuruh James untuk mengambil bahkan mencuri si panda kecil tadi untuk keperluan bisnis mereka karena imbalan yang cukup besar. Namun kedatangan si botak itu terpantau sama si direktur lewat layar monitor sehingga si direktur menyuruh para anak buahnya untuk menyelamatkan diri karena anak buah si botak udah datang. Sempat di sini si direktur ditanya sama si bos botak, tetapi si direktur ini masih ngelawan sama si bos botak. Alhasil si direktur dibunuh sama bos botak dengan cara dicekik. Sementara itu kita kembali yang dimana scene memperlihatkan Jackie, Zuzu, sang panda kecil dan juga David sedang berada di sebuah ruangan. Nah, di sini gua kasih tahu ruangan tersebut adalah menara yang paling tertinggi di dalam kebun binatang tersebut guna memantau hewan-hewan di sekitar. Di sini mereka bertiga bersembunyi dari kejaran si bos botak. Namun sebenarnya keberadaan mereka pun sedang dilacak sama si bos botak. Kita kembali ke scene di malam hari yang dimana mereka bertiga sedang beristirahat berikut juga si panda tadi. Di sini Jackie sempat bertanya kepada Zuzu, mengapa Zuzu mau resign dari tempat kerjanya tersebut karena menurut dia orang tuanya memanggilnya. Karena itu dia harus menuruti keinginan orang tuanya. Sesaat kemudian mereka beristirahat sambil bercanda dan memberi nama si panda dengan nama yang baru. Tapi di malam itu karena mereka udah kecapean, akhirnya mereka pun memutuskan istirahat hingga pagi harinya. Namun keesokan paginya Jackie terkejut dengan suara ribut-ribut. Dan ternyata suara bising tersebut terdengar dari kendaraan anak buah James yang berusaha menangkap mereka semua yang berada di dalam menara. Alhasil mereka semua tertangkap dong. Akhirnya di sini Jackie, Zuzu, David dan juga panda tersebut dibawa ke dalam kapal tempat markas si Om Botak ini. Sementara di situ Zuzu dan juga Jackie ditahan guna mendapatkan tebusan yang layak kalau menurut gua. Sementara David di sini disuruh dibuang ke laut sama anak buah si Om Botak. Jelas nasib si David tragis, apakah bakalan setragis itu? Ternyata nasib David kali ini benar-benar baik. Dua orang itu justru menyelamatkan David. Karena apa? Karena di sini kedua orang itu benar-benar fans berat dari Jackie Chan. Makanya mereka berani berkhianat sama bosnya sendiri. Akhirnya di sini Jackie dan juga David diselamatkan oleh anak buah bos botak yang berkhianat dan dia pun membebaskan mereka berdua.
Setelah Jackie bebas, Jackie pun langsung mencari ruangan di mana keberadaan Zuzu dan juga panda itu berada. Tapi tanpa mereka sadari, kapal tersebut sudah sampai di pelabuhan tempat tujuan di mana si panda itu akan diperjualbelikan. Dan saat Jackie mengetahui kondisi seperti itu, akhirnya Jackie langsung bersembunyi ke dalam mobil yang dimana tempat keberadaan si panda itu bakalan dikirim. Dalam kondisi seperti ini, si bos botak, James, dan juga anak buahnya nggak mengetahui bahwa Jackie udah menyelinap ke dalam mobil tersebut dan ikut keluar bersama mereka. Namun sementara itu, bagaimana nasib Zuzu dan juga David yang berada di dalam kapal karena kepungan anak buah James? Ya, kita bisa lihat di sini nih, keberadaan mereka diketahui oleh James. Namun, nasib baik berpihak kepada mereka. Ternyata kedatangan mereka sudah diketahui oleh anggota kepolisian sehingga James dan anak buahnya pun dibekuk oleh anggota kepolisian di negara tersebut. Yang pada akhirnya di sini tadi James pun ditangkap, sementara Zuzu dan juga David berhasil selamat. Kita langsung beralih ke scene yang dimana tempat keberadaan panda tersebut akan diperjualbelikan. Dalam kondisi tersebut, diam-diam si Jackie ini mengendap-endap sambil menodongkan senjata kepada si bos botak. Akhirnya terjadilah perkelahian antara si bos botak, anak buahnya, dan juga Jackie. Di sini 2 lawan 1, guys. Namun di sini Jackie berhasil menghentikan atau mengalahkan anak buah si bos botak, si cewek yang rambut pirang ini. Lalu kita beralih ke scene yang dimana dalam pertarungan tersebut Jackie kali ini hampir saja mati. Mati gimana? Mati tercekik oleh si bos botak. Saat Jackie hampir tidak sadarkan diri karena cekikan si om botak, tiba-tiba saja dia mendengar suara Zuzu mengatakan action. Karena menurut Jackie yang pernah ia cerita kepada Zuzu, kalimat action itulah yang membuat dia bersemangat dan bertarung kembali. Yang pada akhirnya Jackie berhasil menghajar si om botak tadi. Bahkan di scene kali ini akhirnya aparat keamanan pun mengamankan si om botak. Sementara itu di scene kali ini Jackie langsung berhadapan sama bos Arab si pemilik rumah. Lalu Jackie bertanya kepada si bos Arab, "Mengapa Anda terlalu ambisius untuk memiliki panda tersebut?" Dengan alasan yang tepat, si bos Arab langsung mengajak Jackie ke suatu ruangan yaitu kamar anaknya. Di sini ternyata keinginan si bos Arab adalah memperlihatkan panda lucu tersebut kepada anaknya yang sudah sakit parah agar si anak kecil itu bisa kuat kembali, bisa bersemangat kembali untuk menghadapi penyakitnya. Karena Jackie merasa kasihan dengan si putri kecil dengan penyakitnya yang udah parah, akhirnya Jackie pun memutuskan untuk membawa si panda kecil yang lucu tadi langsung ke hadapan si putri kecil ini nih. Jelas perjuangan sang ayah kali ini apapun akan ia lakukan demi kebahagiaan anaknya, bahkan demi kesembuhan anaknya. Akhirnya sang putri pun langsung bahagia memeluk si panda lucu tadi. Melihat senyuman putrinya, sang ayah pun bahagia. Setelah scene kebahagiaan ini berlalu, kita langsung pindah ke beberapa bulan kemudian yang dimana si panda kecil ini udah tumbuh besar. Karena kejadian itu, akhirnya Jackie dan juga David memutuskan untuk menjadi duta wisata di kebun binatang tersebut. Sementara Zuzu nggak jadi resign, guys. Happy ending banget deh pokoknya cerita kali ini. Sekian dulu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya.